peta tambang Indonesia yang seperti kalau lihat dari gambar ini adalah Indonesia sebagaikan makanan yang dihidangkan di atas meja makan yang dikerubuti oleh negara-negara asing. Di situ terlihat bendera-bendera negara asing yang berkibar dan mereka memperebutkan kekayaan alam kita dan negara kita hanya mengambil dari pajak yang ditarik dari proses tambang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita sekarang masih berada di bulan Ramadan yang mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Salah satu yang diatur oleh Islam adalah bagaimana kita di dalam mengelola negara, bagaimana kita juga mengelola aset-aset negara. Nah, sore hari ini coba kita bahas terkait cara Islam atau khilafah di dalam sistem pemerintahan Islam menjaga kekayaan negara dari tangan asing. Mari kita lihat bagaimana cara Islam mengatur kekayaan atau memproteksi kekayaan dari dominasi asing. Nah, kita lihat fakta yang terjadi saat ini bagaimana penguasaan ekonomi Indonesia itu oleh tangan asing. Dominasi asing yang sangat terlihat di negeri ini adalah bagaimana kekayaan alam kita itu semuanya, hampir semuanya, sebagian besar itu dikuasai atau dikelola oleh asing. Salah satunya adalah kita lihat gunung emas yang ada di Papua yang notabene itu adalah milik kita. Itu dari mulai tahun 1967 dikuasai oleh Freeport sampai dengan sekarang. Walaupun ada sebagian besar atau 51% sahamnya diambil alih oleh negara, tapi belum terlihat ya kontribusi dari hasil penarikan atau divestasi saham Freeport itu terhadap kontribusi terhadap APBN. Banyak juga sumber-sumber alam seperti ada nikel, ada batu bara, ada minyak, itu hampir sebagian besarnya itu dikuasai oleh perusahaan asing. Nah, sebagai contoh kita punya juga cadangan nikel yang besar dan itu juga dikuasai oleh Cina. Kita juga punya tambang batu bara yang itu potensi keuntungannya atau potensi pendapatannya itu mencapai lebih dari 2.000 triliun dan itu dikuasai oleh swasta seperti itu ya. Kemudian yang kita lihat juga di sini peta tambang Indonesia yang seperti kalau lihat dari gambar ini adalah Indonesia sebagaikan makanan yang dihidangkan di atas meja makan yang dikerubuti oleh negara-negara asing. Di situ terlihat bendera-bendera negara asing yang berkibar dan mereka memperebutkan kekayaan alam kita dan negara kita hanya mengambil dari pajak yang ditarik dari proses tambang tersebut. Kemudian yang kedua adalah yang juga tidak kalah kontroversialnya dan itu juga sangat membebani keuangan negara kita itu adalah utang luar negeri yang mengikat kita sehingga kita tidak berdaya menghadapi kondisi ini. Indonesia memiliki utang luar negeri yang sangat besar sehingga banyak sekali kebijakan ekonomi itu yang harus mengikuti arahan dari kreditur ya, dari negara-negara donor. Salah satu organisasi yang sangat
mendikte Indonesia itu IMF dan juga ada World Bank di sana gitu. Nah, ini hutang luar negeri kita itu sudah hampir per Januari 2025 itu sudah mencapai 8.900 triliun kurang lebih. Dan tahun ini negara kita punya beban membayar cicilan utang itu sekitar 800 triliun. 550 triliunnya kurang lebih itu adalah cicilan bunga. Nah, ini sangat ironis ya. Negara dengan kekayaan yang begitu besar, begitu banyak sumber alamnya, tapi hampir semua sebagian besar itu dikuasai swasta dan bahkan dikuasai oleh asing. Yang ketiga, fakta yang ada adalah negara kita masih ketergantungan pada investasi asing. Banyak sekali pembangunan infrastruktur itu yang didanai atau dibiayai dari modal asing, sehingga investor asing juga itu memiliki pengaruh besar di dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Kita terjerat atau terbelenggu dengan banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia. Banyak juga infrastruktur seperti ada bandara itu kan itu dikuasai oleh asing. Dan yang berikutnya adalah pasar kita juga masih didominasi oleh korporasi global, sehingga produk-produk dalam negeri kita itu tidak mampu bersaing. Apalagi UMKM tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan global yang itu sangat mendominasi dan membanjiri pasar kita. Sebagai contoh, dominasi dari merek-merek asing di sektor makanan, di sektor transportasi, dan di banyak sektor itu kita didominasi oleh pasar-pasar dari korporasi global, sehingga perusahaan-perusahaan kita itu tidak mampu bersaing di pasar dengan kondisi seperti ini. Dan yang berikutnya adalah mari kita lihat sekarang bagaimana Islam bisa mengatasi ini semua. Islam pada dasarnya adalah punya sejumlah aturan yang itu bisa menjadi solusi di dalam mengelola negeri ini. Dan bagaimana prinsip Islam di dalam menjaga kekayaan negara. Bagaimana Islam bisa mengatur seluruh kekayaan negara kita supaya itu tidak didominasi atau tidak dikuasai oleh negara-negara besar, negara-negara asing, korporasi-korporasi asing. Nah, kita lihat bagaimana Islam di dalam mengatur ekonomi. Nah, pilar ekonomi di dalam Islam ini yang pertama adalah mengatur terkait dengan kepemilikan. Nah, ini sangat penting bagi kita difahami bahwa Islam itu begitu peduli terhadap seluruh warga negara kan, seluruh masyarakatnya kan. Terkait juga kepemilikan, Islam mengatur siapa yang berhak memiliki dan siapa yang tidak berhak memiliki, dan apakah kekayaan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang aja atau tidak. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa sesungguhnya harta itu tidak boleh hanya berputar di tengah-tengah orang kaya saja. Ini yang pertama, pilar di dalam ekonomi Islam terkait dengan kepemilikan. Yang kedua yang menjadi pilar di dalam ekonomi Islam adalah terkait dengan pemanfaatan kepemilikan itu atau at-tasarruf fi milkiyah. Nah, Islam juga mengatur siapa yang boleh memanfaatkan kepemilikan itu. Apakah hanya individu saja sebagaimana juga yang terjadi dalam sistem demokrasi sekuler kapitalis, di mana kekayaan negara itu harus diserahkan kepada swasta atau kepada individu kan itu. Jadi di dalam prinsip sistem demokrasi sekuler itu, di mana kekayaan alam itu, kekayaan negara itu tidak boleh dikuasai oleh negara. Negara hanya sebagai regulator saja, negara hanya sebagai pengawas atau sebagai wasit saja, di mana semua kekayaannya itu diserahkan kepada swasta. Yang ketiga adalah distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia. Ini yang menjadi pilar di dalam ekonomi Islam yang ketiga. Ini sangat penting supaya harta itu tidak hanya berputar di segelintir orang saja atau di kalangan orang-orang tertentu. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatur bahwa supaya harta kekayaan itu tidak hanya berputar di
tengah-tengah orang kaya saja. Maka Islam mengatur bagaimana pendistribusian harta kekayaan di tengah-tengah umat. Dan ini juga yang sangat kontras perbedaannya dengan sistem yang ada, sistem demokrasi sekuler kapitalis, di mana proses distribusi di dalam sistem ekonomi kapitalis itu diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Negara di sini hanya sebagai regulator, negara hanya sebagai wasit saja membuat regulasi bagaimana cara perebutan kekayaan itu. Maka konsep ekonomi kapitalis yang disebut dengan keadilan ekonomi itu apabila ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Nah, di sini sangat bermasalah memang. Kenapa? Karena kesenjangan itu semakin lebar. Jadi di dalam sistem ekonomi kapitalis, orang itu dipersilahkan untuk berebut sebebas-bebasnya. Dan negara itu hanya mengawasi saja. Berbeda dengan Islam, maka Islam mengatur supaya distribusi ini berkeadilan, yakni distribusi sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, yakni pilar ekonomi Islam terkait dengan kepemilikan. Dan insya Allah untuk yang kedua dan yang ketiga mudah-mudahan kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, di dalam Islam bagaimana proses kepemilikan itu terjadi? Ini sangat penting sekali untuk kita pahami bahwa seluruh harta kekayaan itu adalah milik Allah hakikatnya. Jadi harta itu milik Allah dan Allah itu mengatur proses kepemilikan itu ada 3. Yang pertama itu ada kepemilikan individu, yang kedua itu ada kepemilikan umum, dan yang ketiga itu ada kepemilikan milik negara. Mari kita bahas terkait dengan kepemilikan individu. Dari mana ini harta bisa didapat oleh individu? Yang pertama itu cara mendapatkan kekayaan yang menjadi milik individu itu adalah dengan cara bekerja. Maka di dalam Islam, orang yang laki-laki dewasa, yang laki-laki yang sudah balik itu wajib hukumnya untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga atau yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, proses kepemilikan di dalam harta milik individu itu adalah proses pewarisan. Nah, ini juga perlu dipahami pemirsa, bahwasannya Islam mengatur kekayaan ini hakikatnya milik Allah. Pada saat ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan ahli waris, contoh dia memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka apa yang pertama dilakukan adalah begitu seseorang itu meninggal, maka harta peninggalnya itu kembalikan kepada pemilik harta ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala membuat aturan, yakni pembagian waris untuk anak laki-laki itu adalah 2 bagian dan anak perempuan itu 1 bagian. Itu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat seseorang meninggal, ahli waris itu tidak boleh berebut harta kekayaan karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur pembagian itu dengan jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan kebutuhan harta untuk mempertahankan hidup. Nah, di sini ini menjadi ranah negara sebetulnya karena memang negara itu wajib menjamin seluruh warga negaranya, seluruh warganya itu mendapatkan hak dasarnya. Ya, terkait di sini adalah kebutuhan dasarnya itu menjadi ranah negara dan ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila di dalam suatu negara itu ada orang yang tidak bisa makan atau kelaparan, maka itu dosanya akan menimpa kepada pemimpin negeri itu. Maka sangat jelas di dalam Islam bagaimana negara atau pemimpin itu bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Kemudian juga yang berikutnya itu ada harta yang diperoleh yang namanya itu tanpa imbalan atau usaha atau juga disebut dengan hibah. Nah, itu bisa menjadi kepemilikan individu di situ. Nah, di dalam Islam juga tidak ada pembatasan bahwa seseorang itu boleh kaya sekaya-kayanya, itu boleh.
Cuman itu hanya boleh dengan rambu-rambunya itu di dalam harta yang menjadi kepemilikan individu. Kita geser yang kedua, kepemilikan umum. Nah, di dalam kepemilikan umum di sini juga ada yang disebut dengan harta kekayaan atau dari tambang-tambang yang sifatnya besar gitu kan. Atau kalau di dalam hadis disebutkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda yang diriwayatkan oleh Abyad bin Hamal, bahwa Abyad bin Hamal itu dikasih konsesi garam waktu itu. Kemudian ada sebagian sahabat itu yang protes kepada Rasulullah, wahai Rasul, tahukah apa yang engkau berikan kepada dia? Sesungguhnya apa yang engkau berikan kepada dia itu bagaikan air mengalir. Nah, maka dari sini bisa diambil hukum bahwa tambang besar yang sifatnya bagaikan air mengalir itu adalah menjadi harta milik umum. Tidak boleh dikuasai oleh individu, tidak boleh dikuasai oleh swasta, apalagi dikuasai oleh asing. Di sini juga termasuk di dalamnya ada air. Air juga menjadi kebutuhan umum sehingga tidak boleh air itu di-coupling atau dikuasai oleh korporasi. Nah, air bisa dikuasai oleh korporasi apabila memang kebutuhan masyarakat secara umum itu sudah terpenuhi. Sebagai contoh, apabila di suatu negeri itu terjadi kemarau panjang, maka perusahaan yang mengkomersialisasi air itu wajib di-stop oleh negara dan airnya itu disalurkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, nanti pada saat masyarakat semua sudah terpenuhi kebutuhannya, maka air boleh dikelola kembali oleh korporasi swasta. Ini yang menjadi harta milik umum. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan kepemilikan milik negara. Dari mana kepemilikan negara itu berasal? Bisa didapat dari ghanimah, dari khoroj, dari jizyah, dari fa'i, dari usur, dari rikaj, dari harta tanpa ahli waris itu akan menjadi negara. Karena pada saat tadi bahwa harta itu adalah hakikatnya milik Allah, pada saat seseorang meninggal tidak memiliki ahli waris, maka harta itu akan kembali kepada pemiliknya, ini Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membuat aturan bahwa bagi orang yang tidak memiliki ahli waris maka hartanya itu menjadi milik negara. Kemudian juga ada harta dari orang murtad, karena seseorang yang keluar dari Islam atau murtad itu terputus pewarisannya, maka kalau dia meninggal itu akan menjadi harta milik negara dan akan dikelola oleh negara. Dan juga dari berbagai lahan bangunan yang menjadi milik negara. Bangunan milik negara di dalam Islam itu kepemilikannya menjadi milik negara dan tidak boleh dikuasai oleh swasta atau oleh individu. Nah, dari dua kepemilikan ini, kepemilikan umum, kepemilikan negara, itu semuanya wajib dikelola oleh negara. Dan semua harta kekayaan dari pengelolaan negara ini itu akan masuk ke Baitul Mal untuk nanti didistribusikan kepada seluruh warga negara yang berbentuk fasilitas di situ. Dan ini akan semua warga negara akan kebagian dari harta milik, baik harta itu milik umum maupun harta milik negara. Kemudian pemirsa, yang ketiga, Islam melarang kekayaan alam atau aset-aset yang menjadi milik negara itu dijual kepada asing, atau bahasa kerennya istilahnya privatisasi. Islam tidak boleh. Islam melarang aset-aset negara itu dijual kepada asing. Aset yang berbentuk aset yang strategis itu tidak boleh dijual kepada individu atau asing. Kenapa? Karena ini akan menjadikan warga negara itu merasa tidak adil kan dari pembagian ini. Sebagai contoh, bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mengembalikan aset-aset negara itu yang dikuasai oleh elit tertentu pada saat itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz walaupun pemerintahannya itu tidak terlalu lama atau singkat, tapi beliau membuat reformasi di dalam birokrasi, di dalam kekhilafahan waktu itu, mengambil alih semua aset-aset negara yang dikuasai oleh para pejabat negara waktu itu. Kemudian di masa Abbasiyah juga pengelolaan tambang dan pertanian juga dilakukan oleh negara.
bukan dilakukan oleh asing. Nah ini di dalam Islam. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya bagaimana Islam juga mengatur di dalam pengelolaan sumber daya secara mandiri oleh negara. Kita tidak boleh di dalam Islam menggantungkan pengelolaan itu kepada negara asing atau kepada korporasi asing. Negara bertanggung jawab di sini secara penuh atas eksploitasi sumber daya alam dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat. Kita juga bisa ambil contoh ya, ironis di negeri ini bahwa kalau kita lihat APBN negara kita pada tahun 2025 ini sekitar 3.000 sekian lah, 3.600 triliun atau 3.900 triliun kurang lebih. Kemudian dari situ pendapatannya adalah sejumlah 3.000 triliun kurang lebih kan. Dari 3.000 triliun pendapatan negara itu adalah 70%-nya itu diambil dari pajak. Sementara kekayaan alam itu diserahkan kepada korporasi swasta, baik swasta maupun asing. Ini kalau kita lihat potensi kekayaan alam kita itu dari batu bara saja itu kurang lebih sekitar 2.000 sekian triliun. Belum lagi dari minyak dan gas, belum lagi dari tambang emas, belum lagi dari laut, dari hutan. Kalau di total potensi pendapatan negara kita dari sumber daya alam itu kalau dikelola negara itu bisa mencapai 5.500 sekian triliun. Bisa kita bandingkan negara kita punya APBN 3.000 kurang lebih 3.600 sekian triliun. Apabila kekayaan alamnya dikelola oleh negara, maka negara tidak perlu untuk memalak rakyat berbentuk pajak. Di negara kita ini ironisnya justru untuk membiayai negara, untuk membiayai aktivitas pengelolaan negara itu diambil dari pajak yang itu notabene harta milik rakyat yang diambil secara paksa. Nah, sebagai contoh dulu Islam punya pengalaman masa Khalifah Utsman bin Affan itu memastikan bahwa distribusi air dan tanah pertanian itu dikelola oleh negara tanpa intervensi pihak-pihak asing. Memang itu yang seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah kan. Maka di sini perlunya penerapan syariat Islam di dalam mengelola negara. Di Kesultanan Utsmaniyah juga membangun industri pertanian itu dan logistik itu juga tanpa ketergantungan pada asing. Maka di sini Islam dengan aturannya akan membuat negara itu bisa mandiri tanpa kita tergantung kepada bantuan dari asing. Kemudian yang kelima, Islam juga mengatur atau melarang terkait dengan hutang luar negeri yang itu akan mengikat kita. Karena faktanya hutang luar negeri itu sangat memberatkan kita. Hutang luar negeri itu membelenggu kita sehingga kita tidak bisa mandiri di dalam hal ekonomi. Islam melarang adanya praktek riba. Islam juga melarang praktek ekonomi yang menyebabkan negara itu bergantung pada utang luar negeri. Utang luar negeri kita sekarang sudah mencapai 8.900 triliun, coba kita bayangkan. Kemudian beban di tahun ini pemerintah itu harus membayar cicilan utang itu sekitar 800 triliun. Yang 550 triliunnya itu adalah cicilan bunga utang. Maka di sini bisa kita lihat negara kita yang subur makmur, negara kita yang sumber alamnya melimpah, tapi kita ketergantungan kepada utang luar negeri. Dan jelas hutang di situ adalah hutang riba. Maka Islam melarang praktek-praktek ribawi untuk mencari pembiayaan untuk mengelola negara. Nah, solusi di dalam khilafah bagaimana mengelola keuangan itu dengan sistem baitul mal dengan berbasis syariah. Jadi Islam mengharamkan riba. Islam tidak boleh melakukan praktek-praktek yang itu mengandung riba di dalamnya. Maka Islam punya sistem, yakni sistem dengan ekonomi yang berbasisnya syariah dan itu dikelola di dalam baitul mal. Kemudian juga Islam memaksimalkan pemasukan itu dari kharaj, dari jizyah, dari hasil pengelolaan sumber alam dengan secara mandiri dan itu yang akan menjadi kas di dalam negara.
Kita bisa lihat contoh juga bagaimana di dalam Kesultanan Utsmaniyah di dalam membangun sistem ekonomi yang mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari Eropa. Sebagai contoh dulu bagaimana mandirinya di dalam kehilafahan itu, sehingga tidak perlu juga mendapatkan atau meminta bantuan kepada negara asing. Yang keenam, Islam mengatur di dalam bagaimana pengelolaan industri dan teknologi secara mandiri, secara sendiri. Kita juga lihat bagaimana di masa Abbasiyah itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu dasar-dasarnya itu ditemukan di situ. Karena di dalam Islam konsep penemuan ilmu pengetahuan itu motivasinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari motivasi materi atau motivasi finansial. Maka di dalam Islam negara memfasilitasi masyarakatnya untuk berkontribusi di dalam ilmu pengetahuan dan juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang itu ikhlas dan semata-mata untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Islam juga mendorong negara untuk membangun industri dan teknologi sendiri agar tidak bergantung kepada asing. Islam tidak boleh kita tergantung kepada bantuan asing. Di Islam harus bisa membangun atau mengelola negara secara mandiri. Di dalam kehilafahan Abbasiyah, di dinasti Abbasiyah itu mendirikan pusat keilmuan, teknologi dan ilmu pengetahuan itu berkembang pesat di situ. Di situ ditemukannya dasar-dasar ilmu pengetahuan seperti algoritma juga ditemukan di situ yang menjadi basis untuk di dalam media sosial atau di dalam sistem komputer kan itu dasarnya dari algoritma. Kemudian di dalam Kesultanan Utsmaniyah juga membangun galangan kapal sendiri untuk mempertahankan kekuatan maritimnya. Nah, di sini juga Islam mengatur bagaimana kita bisa mempertahankan atau mengatur keamanan itu dengan tangan kaum muslimin. Islam juga mengharuskan melakukan pengawasan yang ketat terhadap investasi asing. Investasi asing itu tidak boleh mengancam kedaulatan ekonomi Islam dan harus diawasi secara ketat. Sebagai contoh, bagaimana pada masa Harun al-Rasyid itu perdagangan dengan asing itu diatur, tidak boleh ada campur tangan asing dan harus menguntungkan umat Islam, tidak boleh merugikan kaum muslimin secara keseluruhan. Juga di dalam Kesultanan Utsmaniyah hanya memberikan akses terbatas kepada pedagang asing untuk menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri. Nah, kita jangan sampai nanti pasar kita malah justru didominasi oleh korporasi-korporasi asing. Dan Islam juga memberikan proteksi terhadap perdagangan dari dominasi asing. Khilafah memiliki sistem pengawasan ekonomi atau yang disebut dengan Kodi Hizbah yang melindungi pasar dari monopoli asing. Kodi Hizbah itu akan memberikan tindakan bagi orang yang berlaku curang di pasar. Kodi Hizbah akan memberikan sanksi kepada orang yang memonopoli komoditi sehingga terjadi kelangkaan. Negara akan mengontrol perdagangan dengan perdagangan barang yang strategis agar tidak dikuasai oleh pihak asing. Di sini khilafah juga memberikan contoh di masa dinasti Umayyah ya, bahwa perdagangan itu dipastikan keuntungannya tetap di dalam kendali umat Islam. Dan juga di masa Utsmaniyah menjaga kendali atas Selat Bosporus dan Laut Mediterania untuk melindungi perdagangan dari dominasi Eropa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, yang berikutnya kekuatan militer juga di dalam Islam dipakai untuk melindungi kedaulatan ekonomi supaya kita tidak mudah untuk diintervensi oleh asing di dalam sistem ekonomi. Maka apabila ada satu negara yang mengganggu proses ekonomi atau proses untuk pengelolaan ekonomi di dalam negara Islam, di dalam daulah Islam, maka militer akan turun tangan untuk membuka atau mengatasi proses-proses
apabila ada negara yang menghalangi itu. Nah, di sini juga bagaimana Khalifah Abdul Hamid II itu menolak tekanan Eropa untuk menjual tanah Palestina. Ini sangat-sangat terkenal ya, bahwa Khalifah Abdul Hamid II itu didatangi oleh seorang Yahudi yang namanya Theodor Herzl, yang dia ingin membeli tanah Palestina waktu itu. Dan apa yang dikatakan Sultan Abdul Hamid, aku tidak akan memberikan tanah Palestina walaupun sejengkal, karena ini adalah tanah milik kaum muslimin. Nah itu. Kemudian dinasti Abbasiyah juga memiliki pasukan laut yang kuat untuk mengamankan jalur perdagangan dari ancaman bajak laut dan kolonialisme asing. Nah ini Islam begitu tegas dan jelas di dalam memproteksi kekayaan negaranya. Nah kita lihat coba studi kasus bagaimana khilafah di masa lalu menjaga kekayaan negara dari tangan asing. Di masa Umar bin Khattab itu sangat terkenal di sini, melarang individu menguasai tanah negara secara pribadi dan memastikan hasilnya untuk rakyat. Umar bin Khattab sempat melarang tanah Kharojah itu dibagikan kepada tentara. Kenapa? Karena Umar khawatir bahwa apabila itu dibagikan kepada tentara, maka yang tidak menjadi tentara itu tidak akan kebagian. Maka itu dasarnya juga Allah Subhanahu wa taala melarang bahwa harta itu tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Dan ini menjadi ijtihadnya Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Abdul Aziz juga menghentikan monopoli dan mengembalikan aset negara ke Baitul Mal. Ini ada beberapa aset yang dimonopoli oleh elit-elit penguasa waktu itu dan diambil paksa oleh Umar bin Abdul Aziz dan dikembalikan kepada negara, ke kas Baitul Mal. Juga di Kesultanan Utsmaniyah itu mengontrol perdagangan itu dengan Eropa agar tidak merugikan umat Islam. Khalifah juga bagaimana mengontrol proses transaksi perdagangan itu supaya itu tidak didominasi oleh negara-negara lain dan bisa merugikan warga negara secara keseluruhan gitu. Nah, tentunya khilafah juga akan mempunyai tantangan di masa depan, di masa modern ini. Tantangan di era modern dan solusinya apa di dalam sistem khilafah? Ada beberapa tantangan tentunya yang akan kita hadapi, yakni yang pertama itu adalah globalisasi dan pengaruh ekonomi internasional. Dan ini kita juga sudah sangat paham bahwa sesungguhnya ekonomi sekarang itu dikuasai oleh sistem kapitalis, dan sistem kapitalis ini adalah didukung oleh negara-negara besar, dan ini mereka mendominasi bahkan memonopoli kan. Nah, di dalam Islam solusinya adalah membangun ekonomi berbasis syariah tanpa riba dan utang luar negeri. Kita harus mandiri. Yang kedua tantangannya adalah bagaimana tekanan dari lembaga keuangan global seperti IMF dan World Bank. Ini tentunya akan menjadi tantangan di terhadap kita kan gitu, sehingga membuat negara itu tidak bisa mandiri. Islam memberikan solusi di dalam mengembangkan industri strategi sendiri dan tidak bergantung pada asing. Dan yang ketiga yang menjadi tantangan itu adalah kita ketergantungan pada impor dan teknologi asing. Maka Islam memberikan solusi bagaimana negara menjaga sumber daya alam dalam kendali negara dan mendistribusikannya secara adil untuk rakyat secara keseluruhan. Pemirsa yang dirahmati Allah, janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di sini Allah menekankan bahwa jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, maka kata Allah pastilah akan aku bukakan kepada mereka itu berkah dari langit dan dari bumi. Cuman sayangnya mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, maka kata Allah, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya itu. Nah, banyak kaum muslimin yang meyakini Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk pendustaan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau negeri kita negeri yang kaya akan sumber alam tapi
rakyatnya miskin. Jangan-jangan inilah janji Allah kepada kita yang tidak mau menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya itu adalah penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkan di hari kiamat itu dalam keadaan buta. Naudzubillah min dzalik. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, bahwasanya khilafah menjaga kekayaan negara dari tangan asing dengan menerapkan sistem kepemilikan Islam, melarang privatisasi aset strategis, mengelola sumber daya alam secara mandiri, menghindari utang luar negeri, serta memperkuat ekonomi dan militer. Dengan sistem ini, khilafah mampu mempertahankan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat tanpa harus bergantung kepada asing. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.